masih belum full yang hadir, tapi kita akan mulai saja karena waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Ya, mohon izin saya akan mulai acara ini, dan untuk menyingkat waktu dan efektivitas lainnya sengaja kami pimpin langsung ya. Waktunya hanya sebentar, nanti sampai asar. Kita banyak waktunya bersama dengan Ibu Redia. Wah, saya mau belajar malahan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu semua pada kesempatan siang hari ini, hari Kamis tanggal 14 Juli 2020. Kita berencana lama sebenarnya ingin menghadirkan Bu Redia di forum darat ya, tapi kemudian terputus dengan adanya COVID. Akhirnya alhamdulillah masih kali ini bisa dilakukan walaupun dengan cara meeting Zoom ya. Terima kasih atas kesediaannya Bu Redia di tengah-tengah kita akan berbagi cerita bersama dengan kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali jumpa kita di siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti sebuah acara yang bertajuk success story ya, success story chicken atau ayam organik ya. Apa itu? Mungkin ada di antara Bapak Ibu semuanya yang belum tahu gitu ya. Ini sekaligus kita kesempatan untuk berkenalan dengan beliau langsung, owner chicken ya, Ibu Redia. Ada banyak cerita mungkin. Saya pun juga bahkan cerita detailnya masih belum begitu paham. Nanti sambil kita dengar ya. Sengaja kita adakan acara ini adalah acara yang walaupun kami basicnya adalah basic pembelajaran Al-Quran. Ada yang bertanya kemarin calon peserta itu, ini seminar Al-Quran atau bisnis nih Pak? Katanya gitu. Nah ini sempat ada yang bertanya, saya juga bingung jawabnya. Apa ya jawabnya saya bilang gitu. Jawab saya, ini kalau judul materinya Al-Quran nampaknya yang peserta yang mau ikut tidak sebanyak ini mungkin. Saya bilang jawabnya begitu. Jadi memang sengaja kita hadirkan materi-materi yang sifatnya menarik, terutama cerita ya, karena banyak orang suka cerita gitu ya, cerita tentang success story seorang gitu ya. Nanti tentu kami minta izin nanti akan mengenalkan rubaiyat. Pasti salah satu tujuan utamanya, walaupun waktunya paling nggak akan lama. Nah, gitu ya. Ya, seperti itu ya, biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti sebelum kami berikan kesempatan kepada Ibu Redia, saya mohon izin untuk bisa memberikan perkenalan terlebih dahulu apa itu metode rubaiyat, sekitar 10 menitan lah ya kita ada perkenalan. Baik, bagi para peserta yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk bisa membuka. Baik. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas. Oke, Pak, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami adalah sebenarnya PT kami bernama PT Sintesa Rubaiyat Indonesia. Kemudian yang memproduksi metode rubaiyat ini, metode yang dimana disusun oleh beliau, Ustadz kita, Ustadz Hamid Tahari, BERKH Fons. Ya. Beliau mewakafkan metode ini kepada Yayasan DSH, kemudian DSH mengamanahkan kepada kami, kebetulan DSH ini juga yayasannya kami ya,
mengamanahkan kepada kami untuk mendistribusikan ya metode ini, ya, mendistribusikan metode ini dengan cara berbagai macam pengembangan distribusi, agen, kemudian trainer dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, metode ini judulnya adalah cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Quran rubaiyat, bisa membaca Al-Quran dalam 4 pertemuan dengan 4 pelajaran, atau sering dikenal belajar membaca Al-Quran dengan hanya 4 jam saja. Nah, latar belakangnya metode ini tentu adalah berbeda dengan metode-metode yang lain. Ya, salah satu latar belakang yang membuat metode ini hadir adalah karena begitu banyaknya umat muslim Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran, di atas 60%, jadi kalau jumlah umat muslimnya ada sekitar 200 juta, kira-kira sekitar 120 juta umat muslim tidak bisa membaca Al-Quran, banyak sekali. Dan keinginan mereka itu yang tidak bisa baca Al-Quran itu bukan ingin mahir baca Quran untuk awal ya. Kalau mahir mungkin kalau nanti ke depannya gitu ya. Sehingga kita targetkan metode ini diberikan tujuannya adalah bukan untuk membuat membaca Al-Quran mahir. Yang penting bisa dulu gitu ya. Kalau untuk membuat mahir waktunya butuh panjang dan kemudian butuh jam terbang yang banyak. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, butuh jam terbang yang banyak. Nah, semakin sering membaca Al-Quran, semakin mahir, intinya gitu. Ya. Nah, metode ini mengantarkan orang-orang yang tidak bisa sama sekali dengan hanya 4 jam atau 4 kali pertemuan bisa, ya, bisa, tetapi baru bisa. Mungkin masih ada yang panjang pendeknya betul, makhrajul hurufnya juga belum betul dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, namun demikian hal seperti itu pun itu sangat didambakan atau sangat senang bagi orang yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran, gitu ya. Sangat senang bagi yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Nah, saya pernah menemukan ada banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, baru bisa huruf hijaiyah saja sudah senang sekali, apalagi sudah bisa merangkai hurufnya, kemudian sudah dibunyikan, sudah bisa memanjangkan, bisa mentasydid, bisa mensukun, dan seterusnya, itu sudah sangat senang sekali. Baik, itu pengantar pertama, Bapak Ibu. Nah, saya akan sampaikan sedikit atau sekilas bagaimana sih metode rubaiyat tersebut. Ya. Metode rubaiyat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah terdiri dari 4 bab sesuai dengan judulnya, yaitu adalah bab pertama fokus pada mengenal huruf hijaiyah. Bab kedua fokus pada membaca kata. Ya. Kemudian bab ketiga fokus pada membaca kalimat, dan bab keempat baru membaca Al-Quran. Nah, inti daripada metode rubaiyat ini adalah terletak pada pelajaran pertama, wabil khusus di subbab yang ketiga atau di halaman keempat. Saya akan tunjukkan langsung. Ya, akan tunjukkan langsung Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Jadi bab pertama ini terdiri dari pengenalan Baghdadiyah. Ini cuma sekedar sekilas saja disampaikan urutan huruf Baghdadiyah yang sering dipelajari di semua pelajaran metode Al-Quran itu adalah seperti ini. Dan itu adalah penemuannya ulama dari Baghdad, gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan fokus itu. Ustadz Hamim mencoba, karena itu adalah ijtihad juga untuk mengurutkan metode rubaiyat itu dengan mengurutkan huruf hijaiyah itu dengan Baghdadiyah, gitu ya. Maka kemudian para ulama yang lain pun boleh untuk mengurutkan, karena tidak pakem untuk mengurutkan huruf itu dari alif, ba, ta, sa. Nah, Ustadz Hamim itu mengurutkan seperti ini, ya, seperti ini. Ya, jadi ada 6 kelompok, ba, ya, nun, ta, sa. Kemudian ini kelompok pertama, kelompok lengkung bertitik. Kemudian kelompok kedua, bulat tak beraturan. Kelompok ketiga, ekor ke depan. Kelompok keempat, ekor ke belakang. Kelompok kelima, duduk. Dan kelompok keenam, berdiri. Jadi
dikelompokkan berdasarkan kemiripan agar mudah diingat. Nah, di halaman ini itu kurang lebih sekitar, kalau dalam satu kali pertemuan itu sekitar setengah jam, itu di drill bagaimana caranya selama setengah jam itu bisa menghafal huruf-huruf ini. Dan alhasil alhamdulillah bisa. Nah, ini kurang lebih gitu cara kami. Dan ini adalah starting point pertama sebelum masuk pada bab-bab berikutnya. Jadi kita harus pastikan bab ini harus bisa dan kuasai, dan tidak boleh masuk kepada halaman dan bab berikutnya sebelum halaman ini dikuasai. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, kira-kira begitu. Baik, kita akan lanjut. Nah, baru setelah itu ini kunci ya. Setelah itu baru kemudian langsung belajar merangkai. Ya, belajar merangkai. Ini kira-kira merangkainya begini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi langsung merangkai huruf. Terus huruf yang belum ada harokatnya itu dirangkai, karena kata kunci atau kuncinya orang bisa membaca Al-Quran itu adalah terletak pada bisa membaca huruf. Begitu. Bisa membaca huruf. Nah, ketika masuk sini kemudian dirangkai gitu kan. Sini dirangkai sampai semua huruf itu bisa dipelajari, dirangkai, dan mereka bisa membaca huruf ini dirangkai dengan lancar, maka kita sudah bisa katakan kepada para murid-murid pada halaman 10 ini, mereka sebenarnya sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi di jam pertama atau di pertemuan pertama kita sudah memberikan sugesti kepada mereka bahwasannya yang selama ini bertahun-tahun mereka tidak bisa membuka Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran, saat ini sudah bisa membaca Al-Quran, walaupun belum bunyi, hanya baru membaca hurufnya. Dengan dibuktikan, mereka diminta untuk membuka Al-Quran di halaman manapun, kemudian mereka urut huruf dari atas sampai bawah itu bisa, dan itu 75% mereka sudah bisa membaca Al-Quran sebenarnya. Kenapa? Karena nanti kalau ada a, i, u, an, in, un, panjang, pendek, tasdid, sukun, dan hukum-hukum tajwid yang lainnya itu adalah sebenarnya hanya bumbu. Inti orang bisa baca Al-Quran itu adalah merangkai huruf sebenarnya. Gitu. Ini kehebatannya Ustadz Hamim menemukan atau menyusun metode pada inti persoalannya. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, baru kemudian langsung pada latihan. Ya, langsung pada latihan. Baik, kita akan tunjukkan latihannya seperti apa. Nah, ini latihan langsung surat pendek dengan membaca hurufnya belum bunyi. Nah, selain cerdasnya metode ini dalam menampilkan inti utama pelajaran atau belajar, juga kemudian diselingi dengan belajar dengan cara ada lagu-lagu untuk mempermudah dan mengingat dan membuat lebih menyenangkan. Contoh misalkan ketika membunyikan a, i, u ya. Ya. Di sini misalkan kita kasih lagu babi bu bu babi bu ya ya yi yu yu ya yi yu na na ni nu na ni nu ta ta ti tu ta ti tu sa si su sa si su gitu kira-kira. Baik, sebagai kabar baik juga, ini khusus untuk halaman ini, rencana mau kita lombakan di Instagram dan YouTube. Nanti mungkin anak-anaknya Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu sendiri mau ikut lomba menyanyikan halaman ini. Nah, dipersilakan nanti dikirimkan videonya, nanti kita akan upload di YouTube. Nanti banyak-banyakan share dan komen dan like gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu contoh lagu ya, dan ada banyak lagu-lagu yang lainnya. Jadi ini kelebihan dari metode rubaiyat, salah satunya adalah ada lagu. Selain itu juga kita menghindari istilah-istilah baru. Contoh misalkan dalam metode ini tidak ada istilah tanwin pas fathah
kasroh, domah, atau kemudian sukun, dan lain sebagainya. Yang ada kita ganti vokal A, vokal I, vokal U, vokal an, vokal in, vokal un, mati, kemudian dan seterusnya. Jadi tidak, ini supaya mempermudah. Itu kalau beberapa kekhasan dari kita. Nah, ini di bab kedua itu fokus pada membunyikan huruf, gitu ya. Kemudian di bab yang ketiga, langsung ya kita ini pengenalan singkat ya. Di bab ketiga langsung kita belajar pada merangkai huruf yang lebih panjang. Yang lebih panjang ya. Di sini adalah ini contoh latihannya yang sudah di blok-blok ini sudah dibaca langsung di bab kedua atau di jam kedua ya. Nah, bab ketiga itu langsung pada membaca vokal ya, membaca vokal panjang 2 vokal atau istilahnya itu mad ya. Nah ini pun juga kita ajarkan dengan pakai model lagu ya. Contoh lagunya seperti ini ya. Babi bu babna minal bawabi fababun bubin wa kun babiban yayu yaina minal yawayi fayayun yuyin wa kun yayiyan. Nah ini lagu diambil dari cindenya Siti Nurhaliza gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk menambah lebih semangat dalam belajar, kira-kira begitu. Ustaz Hamim kemudian mengambil beberapa lagu-lagu. Dan ini kabar baiknya memang ini sedang direvisi untuk metode ini dengan format yang lain, yang berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sebab pertama pada bab 3 gitu ya. Kemudian nanti ada setelah mad atau panjang pendek langsung pada cuplikan ayat-ayat Al-Qur'an, diambil pendek-pendek kemudian dibaca langsung. Jadi sudah bisa membaca Al-Qur'an di jam ketiga ini. Ya, itu. Kemudian juga ada nah ini pelajaran meniadakan bacaan huruf tertentu gitu ya. Baik. Kemudian ada hukum tajwid idgham di sini ya, atau istilahnya itu hukum relawan maya kalau istilah kita ya, meleburkan atau menghilangkan bunyi an ketika ketemu bunyi ro, lam, waw, nun, mim dan ya, relawan maya singkat gitu ya. Baik, itu bab 3 sudah selesai dan langsung bab keempat itu pelajaran istilah kita itu pelajaran ghorim ya istilahnya. Mungkin sudah ada pelajaran hal-hal yang sifatnya itu khusus ya. Seperti misalkan membaca huruf-huruf terpisah di awal surat, kemudian menghentikan bacaan, waqaf, kemudian ada saktah, ada tanda-tanda berhenti dan lain sebagainya di ujung ayat ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah selesai di bab yang keempat, bab keempat itu, dan bab ketiga itu lebih banyak seperti latihan begitu saja. Jadi intinya di bab pertama, kemudian nanti latihan-latihan ketika membunyikan itu mulai di bab kedua dan bab ketiga, dan bab keempat itu lebih pada pelajaran-pelajaran yang khas, yang khusus gitu. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, pengenalan metode rubaiyat ya. Singkat, nanti silahkan Bapak Ibu seandainya ingin mengetahui lebih dalam, kami sediakan buku, memang kita sediakan khusus untuk peserta, kita akan kirim ya, kita akan kirim kepada Bapak Ibu sekalian, tinggal mengirimkan alamat. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Ibu Redia, mohon izin kami tampilkan terlebih dahulu dari yayasan kami ya, yayasan yang didirikan oleh PT Sintesa Rubaiyat, yaitu Yayasan Sintesa, tentang program pemberantasan buta aksara Al-Qur'an gitu ya. Ini sudah kita sampaikan pengenalan. Mohon izin untuk kita tampilkan video tentang program pemberantasan buta aksara Al-Qur'an. Data Kementerian Agama RI mencatat bahwa 54% penduduk Indonesia yang Muslim itu buta aksara Al-Quran.
Hal senada disampaikan dalam hasil survei Institut Ilmu Quran Jakarta, lebih banyak lagi yaitu 65%. Ini artinya bahwa lebih dari 54% atau lebih dari 100 juta penduduk Muslim Indonesia tidak pernah membaca Al-Quran setiap harinya. Bagaimana mungkin seorang Muslim memahami, mengamalkan Al-Quran, sementara membacanya saja tidak bisa? Sedangkan rahmat dan pertolongan Allah itu turun kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kami sampaikan proyek pemberantasan buta aksara Al-Quran kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sebagaimana yang selama ini sudah dimulai kami lakukan. Fokus pertama kami dalam pemberantasan buta aksara Al-Quran ini adalah menyediakan guru ngaji sebanyak-banyaknya. Diupayakan setiap desa minimal ada 2 guru ngaji. Jadi misalnya di Klaten, Jawa Tengah, atau di Banyumas, atau di mana saja, ada 400 desa misalnya, maka fokus pertamanya adalah merekrut guru ngaji sebanyak 400 kali 2, sama dengan 800 guru ngaji. Guru-guru ngaji ini kita latih secara intensif cara mengajar Al-Quran yang mudah, cepat, dan menyenangkan, agar cepat membantu masyarakat. Selain kita latih tentang cara mengajar Al-Quran, kita pun memberikan pelatihan menyelesaikan problematika hidup murid-murid ngaji dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Minimal guru-guru ngaji ini bisa mengajarkan sholat yang benar kepada masyarakat. Karena sholat adalah sebagai penolong. Minimal lagi guru-guru ngaji bisa mengajarkan bagaimana menjadi orang-orang tua yang melahirkan generasi-generasi ulama, pengusaha, dan pemimpin yang akan mengalirkan pahala tak terbatas kepada orang tua dan guru-gurunya. Fokus kedua adalah menugaskan setiap guru ngaji mengajarkan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Target utamanya membuat masyarakat bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jika mereka sudah gandrung dengan membaca Al-Quran, maka dengan sendirinya kebaikan-kebaikan berikutnya insya Allah akan menghampiri mereka. Selanjutnya yang ketiga, masyarakat yang lulus dari belajar membaca Al-Quran, kita wisuda. Dalam wisuda ini, tokoh masyarakat kita hadirkan, kita atur acara yang baik untuk mereka. Kita motivasi dan kita doktrin bahwa membaca Al-Quran tidak boleh berhenti agar rahmat dan pertolongan Allah selalu hadir. Ini salah satu proyek sederhana dari pemberantasan buta aksara Al-Quran. Bisa dihitung dari 1000 guru ngaji misalnya, maka jika setiap mereka memiliki murid 10 saja, maka ada 10.000 orang yang bisa membaca Al-Quran. Sekaligus ada 10.000 orang yang dibantu permasalahan hidupnya oleh guru-guru ngaji. Dan dari 10.000 murid tersebut lahir pula para ulama, pengusaha, dan pemimpin. Amin, insya Allah. Bagaimana jika setiap guru ngaji memiliki murid 20, 50, 100? Allahu Akbar. Betapa luar biasa pahala mengalir bagi para guru-guru ngaji. Kalau begitu, luar biasa ini proyek pemberantasan buta aksara Al-Quran. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua rela begitu saja peluang kebaikan yang begitu besar hanya dinikmati oleh kami dan para guru ngaji? Tentu Anda pun bisa mendapatkan aliran pahala yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh mereka para guru ngaji. Pahala yang akan mengalir tanpa batas walau kita nanti sudah tiada sekalipun. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhum illa min salas, sadaqatun jariyatun aw ilmin yanfa'u bihi
awal salihan yad'u lahu. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Harta yang kita infakkan adalah harta kita yang sesungguhnya, harta yang jumlahnya semakin berlipat dan tinggal kita unduh kapan saja, entah di dunia maupun di akhirat. Itulah harta kita yang sesungguhnya yang diinfakkan. Sementara harta yang kita makan atau kita pakai di dunia adalah harta yang akan hilang begitu saja. Nah, jika Anda berinfak dalam proyek ini, bisa Anda bayangkan, ada 1000 aliran pahala yang mengalir kepada kita terus-menerus dari guru-guru ngaji. Ada 10.000 aliran pahala yang terus-menerus dari murid-murid ngaji yang membaca Al-Quran, bahkan lebih. Ada 10.000 atau lebih aliran pahala yang terus-menerus dari setiap solusi yang terselesaikan pada kehidupan murid-murid ngaji. Ada 10.000 bahkan lebih aliran pahala yang terus-menerus dari setiap anak yang terlahir menjadi ulama, pengusaha, dan pemimpin. Allah Akbar. Mari kami bantu salurkan infak Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sekilas pengenalan yayasan kami dalam bergerak dalam memberantas aksara Al-Quran. Yang kebetulan metode ini kita berikan atau kita arahkan untuk para peserta, sebagian besarnya untuk yang kebetulan tidak mampu untuk bisa membayar. Karena memang ada orang-orang yang juga ingin belajar dengan cara berbayar juga ada. Tapi sini intinya bukan di situ, kita membantu yang masyarakat sehingga supaya tanpa bayar pun kita bantu begitu lebih banyak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau untuk terkait dengan masalah video ini tadi, silahkan Bapak Ibu seandainya berkenan mau ikut berinfak dalam program ini juga dipersilakan. Nanti pada saat Bapak Ibu memberikan nomor alamat buku untuk kita kirim, juga berkomunikasi, bisa bila bersedia berkenan mau berinfak, sampaikan ke admin kami. Begitu aja, mungkin barangkali. Oh ya, terakhir sebelum kita berikan kesempatan kepada Bunda Redia, tidak lupa Bapak Ibu, ini Rubaiyat Channel yang sudah kita bangun beberapa bulan terakhir ini, silakan bisa diramaikan, ya bisa di-share kepada kawan-kawan rekan-rekan. Semoga nanti ada banyak manfaat yang bisa diberikan. Kira-kira ini tampilannya Rubaiyat Channel kita, baru beberapa puluh video yang bisa kita upload. Baik, dari saya cukup sekian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada banyak kekhilafan. Kita akan masuk pada sesi inti kita, tapi mohon izin ada beberapa kawan-kawan yang ingin masuk kemudian belum kita invite ya. Nah, kita akan masukkan dulu karena tadi sedang kita berikan presentasi ya, jadi nanti takut mengganggu. Baik, selamat bergabung bagi para peserta yang baru bergabung. Kebetulan tadi mohon maaf belum bisa kita invite masuk ke dalam forum karena tadi sedang tanggung mempresentasikan metode rupiah. Bunda Redia sudah siap? Iya, baik. Siap, insya Allah. Siap, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, disilakan untuk mempersiapkan hati, pikirannya dan semua sumber dayanya untuk bisa menyerap apa-apa yang bisa didapatkan nanti dari Bunda Redia, informasi, cerita yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Ya, saya kenal dengan beliau ini tahun 2000 berapa ya Bunda? 2018 kalau nggak salah ya. 16, Pak. Oh, 2016 ya, lama ya. GBC. Iya, GBC ya. Nah, nyambung terus, termasuk juga terakhir kami diundang untuk membina
karyawannya di Jakarta untuk belajar ngaji dengan metode rubaiyat oleh Kang Yadi nih. Kang Yadi juga hadir di sini. Kang Yadi, alhamdulillah. Iya. Nah, ya kemudian kita juga sempat bertemu di pada saat itu awal mulanya ketemu untuk kemudian kita ngajar ngajinya di karyawannya Bunda Redia itu pada saat di haji kemarin ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada Bunda Redia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Kita sudah berapa? 39 orang, alhamdulillah. Saya diminta sahabat saya, Ustadz Tata, untuk cerita mengenai Ociken. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau ucapin terima kasih dulu kepada Pak Tata dan tim Rubaiyat, karena akhirnya karyawan saya pada bisa baca Quran. Alhamdulillah. Jadi ada sekitar 12 kalau nggak salah itu, kemarin 12 orang yang sebagian bisa tahsin, ikut kelas tahsin, sebagiannya lagi masih kelas yang baru mulai, baru Rubaiyat itu. Dan ada yang nggak pernah mengaji sama sekali, tidak boleh ngaji atau tidak ada kesempatan ngaji di rumahnya, akhirnya bisa baca Quran. Mungkin Ustadz Yadi tahu orang-orangnya juga, alhamdulillah. Dan Ociken itu sebenarnya punya planning untuk menghapus buta aksara Quran untuk seluruh karyawan dan mitra Ociken yang ada di Indonesia. Sudah tapi pas semuanya karyawan. Iya, tapi pas kebetulan kemarin itu pas pandemi ya Pak ya, jadi kita nggak bisa bergerak juga. Sesi kita selesai itu pas mau masuk pandemi kalau nggak salah. Jadi kita tunda dulu semuanya, cuman kita sudah sampaikan ke seluruh outlet kepada mitra-mitra bahwa semua karyawannya wajib bebas buta aksara Quran. Nah, insya Allah nanti kalau keadaan sudah mulai membaik, kita sebarkan ke seluruhnya, ke Indonesia. Dan alhamdulillah, kalau memang tim Rubaiyat ada di seluruh Indonesia, sudah mulai bisa bergerak, kita mulai bergerak lagi Pak, kita viralkan. Sekarang sudah berapa ratus outletnya, Bunda? Sebelum pandemi itu 148, 149 kemarin di Papua buka satu lagi. Ya. Tapi sejak PSBB dibuka ini baru 48 yang buka, alhamdulillah. Tapi dalam artian kan sementara tutupnya ya, tidak selama. Belum terlacak karena mereka juga keadaan sebenarnya adalah mereka sudah banyak yang kehabisan dana juga, kehabisan modal. Tapi saya masih kasih kesempatan mereka untuk kapanpun mereka mau buka, kita akan buka. Demikian pokoknya kami terdampak 90% anjloknya. Ya, oke. Kami siap ini Bunda untuk program Al-Qur'annya dan mungkin program spiritual lainnya dan juga mungkin dengan sistem yang lebih mudah. Kalau kemarin mungkin agak lumayan ribet ya, cara sistemnya insya Allah bisa lebih mudah lagi. Oh ya, ada cara baru ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Itu pokoknya yang penting apapun caranya, yang penting mereka harus bebas buta aksara. Ya, siap. Insya Allah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Tata, saya mau sharing sedikit cerita mengenai Ociken. Kebetulan tadi habis subuh ya, saya lagi ada tugas menulis buku, Pak Tata. Dan salah satunya itu adalah cerita mengenai Ociken, pas banget gitu loh. Nah, ketika saya habis subuh itu saya menangis, Tat. Karena ternyata setelah saya kilas balik 5 tahun lalu, ternyata berat banget ya rasanya kalau saya alami gitu ya, perjalanannya Ociken. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini bisa dijadikan pelajaran bahwa segala sesuatunya, apapun usaha kita, satu aja yakin bahwa kita tuh dibantu kok sama Allah. Beneran. Dan kita nggak bisa ngelihat itu kalau masih pada posisi sekarang. Kayaknya sulit aja. Tapi kalau posisi sekarang melihat ke belakang, betapa banyaknya nikmat, betapa banyaknya jalan keluar, dan kebahagiaan yang Allah kasih. Itu banget-banget. Jadi kenapa Ociken bisa berdiri itu awalnya dari keluarga saya, Tat. Jadi anak-anak saya semuanya yang kecil-kecil itu kalau makan maunya makan McD, KFC.
Dan itu selama 2 tahun berturut-turut mereka diajakin jajannya ke sana sama suami saya. Kebetulan pada masa itu saya masih bekerja. Itu masih kecil-kecil saya masih bekerja di kantor dan suami saya punya usaha. Karena dia punya usahanya di rumah, jadi dia bisa ngurus anak-anak. Ya namanya juga bapak-bapak, jadi biar cepat aja, makannya di KFC aja ya, sama McD. Dan itu hampir setiap hari. Nah, masalahnya adalah setiap bulan anak-anak saya ini sakit korengan, kudisan seluruh tubuhnya. Ke dokter sembuh, tapi nanti kumat lagi. Ke dokter sembuh lagi sampai 2 tahunan itu. 2 tahunan. Akhirnya suami saya minta, coba deh urus deh ini anak-anak, kita ke dokter deh, ke dokter yang paling paten lah gitu. Kita tes alergi. Dan ternyata hasilnya adalah memang anak-anak saya dilarang makan ayam-ayaman, ayam goreng tepung yang boiler biasa dijual. Karena di dalamnya mengandung residu antibiotik dan hormon. Jadi otomatis mereka harus berhenti pada saat ditemukan penyakit itu. Nah, disitulah kesedihannya, karena saya sebagai wanita karir pada waktu itu merasa bersalah, karena anak saya sakit semuanya, tapi saya tidak bisa ngurus gitu. Makanya suami saya minta untuk saya resign, saya berhenti. Tapi pada saat itu belum bisa karena saya di kantor di Freeport, saya resign tahun 2014 dari Freeport Indonesia setelah bekerja 22 tahun. Saya resign itu masih ada waktu sekitar 13 tahun lagi harusnya. Saya berhenti kerjanya ya. Tapi saya lebih cepat 13 tahun resign. Nah, di situ suami saya bilang, udahlah sekarang kamu nggak usah mikirin kantor, nanti kita usaha aja. Karena saya diminta demikian oleh suami saya, ya mau nggak mau lah ya, saya harus menurutin. Meskipun sempat terpikir, mau bagaimana coba? Itu saya kerja di Freeport itu gajinya alhamdulillah sangat besar banget, belum bonus-bonusnya. Tapi kan ridho semuanya tergantung suami. Jadinya ya udahlah saya ikutin aja, dan kebetulan saat itu suami saya sudah mulai belajar untuk beternak ayam. Tapi bukan ayam biasa, ayam organik. Banyak banget ilmunya yang akhirnya kita dapatkan pada saat perjalanan. Pertama, suami saya itu bidangnya, background-nya itu bukan peternak, tapi dia dulu sekolahnya di Al-Azhar Kairo, belajarnya hukum syariah Islam. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan peternak. Terus yang kedua, dia juga dulu kerjanya travel umroh haji, biasa di belakang meja. Tapi karena keinginan untuk punya sesuatu buat anak-anak, itu akhirnya dia tinggalkan semuanya dan akhirnya menjadi peternak. Menjadi peternak nggak mudah. Bayangin aja orang yang biasa duduk di, seperti kami, saya dan suami saya biasa kerja di kantor, itu harus jadi peternak, itu babak belur Pak. Yang orang kalau beternak 1.000, 2.000 gitu, paling matinya berapa ekor lah ya, 2% palingan. Kalau kita pernah mati semuanya, pernah sakit semuanya, pernah juga dikerjain sama anak-anak kandangnya, Masya Allah. Banyak banget ceritanya. Dan karena tidak punya pengetahuan apa-apa, akhirnya suami saya belajar ke Balitnak, Balai Penelitian Ternak yang ada di Ciawi, di bawah Departemen Pertanian. Nah, di situ baru diajarin gimana sih harusnya beternak. Jadi bagaimana kehidupan kita di rumah gitu loh. Jadi untuk sementara saya mensupport suami saya beternak. Nah, tapi ternyata di dalam peternakan itu sendiri banyak kerugian-kerugiannya. Jadi kita juga babak belur, di awal-awal itu kita babak belur. Lalu selain masalah kesehatan anak-anak, ada lagi hal yang paling penting, yaitu masalah kehalalan, Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian tahu bagaimana ayam itu banyak dipotong atau disembelih atau dipotong lah, di perlakuannya di pemotongan itu, mungkin nggak mau makan ayam. Jadi banyak yang caranya ayam-ayam itu dipotek, lehernya dipatahkan, lalu dilempar. Patahin dilempar. Ada juga yang pakai paku. Yang penting mati gitu loh, yang penting mati.
Karena apa? Karena mereka dikejar waktu. Ayam-ayam ini kan harus disembelih dini hari. Jam 12, jam 1, jam 2. Sementara dia harus menyembelih, orang-orang itu harus menyembelih sekitar 1.000, 2.000. Itu nggak bisa. Nggak bisa pakai aturan secara Islam tuh mereka udah nggak perhatiin lagi. Yang penting cepat mati. Ada juga yang sudah pingsan ayamnya tetap dipotong juga. Yang sudah mati aja banyak yang dipotong. Jadi artinya mereka nggak peduli. Yang penting kan laku. Dan itu dijual di pasar. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau lihat sendiri, pasti nggak mau makannya. Karena yang dipotong juga banyak yang bangke kan jadinya. Dan itu udah pasti haram. Dan itulah yang masuk ke keluarga kita yang kita beli di pasar. Nah, memperhatikan hal itu makanya suami saya dengan teman-temannya dari Gontor, seangkatan dulu itu selain bikin peternakan, juga bikin pemotongan ayam yang bersertifikat halal MUI. Nah, kami ingin menjaga ini ayam udah bagus, insya Allah sudah organik gitu. Tapi pemotongannya ya kita jaga juga sampai akhirnya kami nggak bisa menjualnya, bisa beternak tapi nggak bisa menjual. Ini kesalahan berikutnya para pengusaha. Artinya bisa bikin produk, bisa bikin donat, bisa bikin ayam ungkep, bisa bikin produk apapun, kue, tapi jual kemana? Nggak ada yang ngajarin, kita nggak tahu. Akhirnya coba ayam 2.000 ekor, kemana coba jualnya? Ini saya ibu rumah tangga, suami saya juga peternaknya, mau jualnya bingung kemana. Akhirnya banyak yang tidak tersalurkan ke orang. Bayangin kalau kita beternak 2.000 aja, pada saat itu ayam Rp25.000, kali 2.000 udah 50 juta, itu sekali panen. Belum panen 2 bulan berikutnya, dan 2 bulan berikutnya, dan nggak ada yang beli. Pernah mengalami, Pak, cold storage di pemotongan itu, di pemotongan dekat kandang, itu mati. Jadi kami panik karena apa? Ayam ini harus dingin, harus beku. Kalang kabut harus mencari persewaan cold storage yang ada di Jakarta. Itu tadinya di Wanayasa ya kandangnya. Kita lari sampai malam, akhirnya ketemu tempat persewaan di Pulau Gadung. Nggak cuma seperti di situ, Pak. Ribuan ekor ayam kita masukin di sana buat kita titipin. Tapi beberapa waktu kemudian, pada saat mau kita ambil, kita sampai nangis. Karena apa? Ternyata ayam kami tercampur dengan ayam-ayam orang lain. Jumlahnya 4.000. Jadi bagaimana membedakannya? Karena karungnya sama semua. Artinya, itu tidak bisa kami klaim sebagai ayam organik. Dan kami juga nggak tahu isi karungnya orang itu apa, gitu kan. Jadi akhirnya sudah kami pasrahkan, kami sedekahin aja, kami jual dengan harga ayam biasa. Itu bayangin itu sudah susah-susah nyari tempatnya, masih susah juga harus menentukan itu ayam kami atau bukan, dan gak gampang bagi-bagiin ayam 4.000 ekor, Pak. Kemana coba? Pakai apaan? Pakai mobil juga kan harus pakai pendingin. Harus pakai styrofoam. Nyari pesantren, rumah saudara segala macam juga nggak bisa langsung jerk. Paling berapa sih? 100-200 ekor. 4.000. Nah, jadi permasalahan itu banyak banget yang kami hadapi. Belum lagi ketika panen-panen berikutnya ini ayam mau dijual kemana. Kami jual ke keagenan, kami buka keagenan, distributor, reseller. Mereka tuh nggak mau, Pak. Dulu ayam-ayam 20.000 harganya, tapi ayam kami 25.000. Mereka beda 1.000 aja nggak mau. Akhirnya dengan cara gimana? Akhirnya saya kreditin freezer buat mereka yang mau jadi agen. 10 kali, 12 kali tanpa bunga. Sementara saya ngambilnya pakai kartu kredit. Mungkin Allah nggak ridho kali ya pembersihan. Jadi dari sekitar 50 hampir 100-an itu pada nggak balik. Freezernya nggak balik, ayamnya habis, uangnya nggak disetorin. Artinya saya tuh sampai nangis-nangis gimana cara harus membayar tagihan yang sudah diminta oleh debt collector ini gitu loh. Karena freezer-freezernya sudah telanjur saya serahkan. Alasannya banyak. Ada yang rusak lah, ada yang ayamnya nggak laku lah, ada yang segala macam. Sebagian itu semuanya habis dan kami anggap sebagai suatu kerugian usaha. Belum lagi yang lainnya ini nggak tahu kami mau jual kemana lagi, tapi peternakan harus jalan terus, karena kan karyawan ada di sana. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Pertama, kami bikin produk, tapi kami nggak tahu pasarnya. Oke, ketika kami tahu pasarnya, bagaimana cara mendistribusikannya? Kami juga nggak tahu. Lalu yang berikutnya, kalau kita mau masarin ke orang yang mana?
Karena saya di mana menemukan ibu-ibu, emak-emak yang mau jadi agen, saya kasih-kasih aja. Padahal belum tentu itu target saya gitu loh. Kalau saya masukin ke orang-orang yang angka 20.000 aja mereka nggak mau beli, apalagi beli 25.000, kesalahan yang berikutnya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan karena kami nggak punya mentor, nggak punya coach, nggak ada yang ngasih tahu. Ya beternak aja, jualan aja. Sampai kemudian suami saya itu punya ide dan kita berdua sama-sama berpikir gimana kalau kita bikin kayak ayam McD aja ya. Kan dulu tujuannya memang supaya anak-anak kita bisa makan ayam organik yang kayak di McD gitu atau kayak di KFC. Nah, disitulah suami saya belajar lagi selama 1 tahun bagaimana cara bikin dan mengolah ayam-ayam tersebut menjadi ayam yang enak. 1 tahun. Pada awal-awalnya sampai 3 bulan, kita tuh makannya ayam fried chicken aja. Tiap hari sampai kita belenak. Sampai kita merasa muak dengan makanan seperti kayak gitu. Tapi memang suami saya konsisten. Akhirnya menemukan resep di mana ayam yang diolah ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau tambahan lain atau yang mengandung MSG. Nggak ada. Jadi mulai dari hulunya ayamnya sudah organik, lalu disembelih secara halal, lalu disebarkan atau dimasak dengan cara non-MSG. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar ada peternakan yang seperti kami, mungkin sudah ada duluan ya. Jadi selama 45 hari di kandang, ayam kami diperdengarkan murotal Al-Quran. Ini bukan buat sok-sokan. Memang di kandang kami agak-agak orang berpikirnya jangan-jangan yang punya gila kali, ngapain ayam dikasihin murotal, harusnya otaknya yang punya tuh yang dikasih murotal gitu. Banyak deh yang komentar kayak gitu, ada yang nggak suka lah, ada yang menghina-hina tuh banyak sampai jutaan Pak pada awal-awalnya itu. Tapi bukan itu ya, mereka kan nggak tahu dasarnya kenapa kita pendengarkan murotal Al-Quran. Jadi kalau di kandang SOP-nya itu Pak, anak-anak ayam ini yang umurnya 1 hari itu nggak boleh dengar suara-suara kenceng, nggak boleh dengar klakson, nggak boleh dengar suara gedebuk sekali gitu, padahal sepi gitu. Mereka stres. Kalau mereka stres, mereka pada mati, gitu loh Pak. Jadi mereka harus mendengarkan apa aja, lagu kah, sering-sering. Makanya di kadang-kadang kalau Bapak dan Ibu sering ke kandang ayam, itu sering mendengarkan dangdutan, campur sari gitu loh. Nah, suami saya, karena kebetulan peternaknya anak-anak gontor, nggak mau masang itu. Gimana kalau kita pendengarkan murotal aja gitu. Jadi dipasanglah kaset atau rekaman itu di kandang, supaya anak-anak kandang, karyawan-karyawan kandangnya itu juga mendengarkan murotal sambil ngaji juga, dan ayamnya sendiri menjadi tenang. Dan ternyata terbukti, Pak, anak ayam-ayam ini nggak rusuh, nggak petakilan gitu loh. Kalaupun ada kematian tuh karena sakit biasanya. Tapi mereka tuh tenang. Mungkin ini menjadi pelajaran juga ya. Kalau hewan aja bisa menjadi tenang mendengarkan murotal Al-Quran, masa iya manusia enggak gitu kan? Dan alhamdulillah anak-anak kandangnya juga menjadi lebih baik. Anak-anak kandang ini Pak, yang maksudnya anak kandang itu adalah karyawan yang kerja di kandang. Itu kan mereka dari berbagai daerah, dari Pantura lah segala macem, yang orangnya berbagai macem gitu loh. Nah, kita didik di sini. Jadi mereka sebelum masuk menjadi karyawan, mereka harus bisa mengaji. Bahkan buat pemotongan, di bagian pemotongan itu karyawannya harus hafal minimal 1 juz. Jadi persyaratannya ketat buat di kita. Nah, kenapa enggak? Ayamnya aja kita murotalin, kenapa karyawannya enggak gitu loh, Pak. Kami ingin sesuatu produk yang akan bisa dinikmati dengan baik juga dan hasilnya baik buat para konsumen. Meskipun kami dihina-hina, kami nggak peduli. Jadi ini emang kita jelaskan di awal kepada konsumen, kepada mitra-mitra, bahwa beginilah adabnya kami memperlakukan ternak kami. Lalu ketika menjadi restoran, bagaimana? Wah, senangnya setengah mati, Pak. Karena kita udah bisa goreng ayam seperti di Kentucky. Bangga banget kayaknya pada tahun 2000, awal-awal 2000 berapa ya, 11, 12, 13 itulah. Kayak hebat gitu rasanya. Langsung, Pak, buka 4 atau 5 outlet di beberapa tempat. Karena senang ya, euforia gitu. Pada saat itu saya juga masih kerja, suami saya masih jadi peternak. Jadi, satu lagi kesalahan yang berikutnya, kesalahan saya dan suami saya adalah mempercayakan semua usahanya kepada orang lain.
Jadi meskipun saya saat itu men-hire orang, manajer untuk mengelola semua outlet, tapi yang namanya orang lain itu nggak punya sense of belonging, nggak punya rasa memiliki. Jadi dia ngerasa bukan outlet saya, mau rugi-rugi aja, yang penting kita digaji gitu. Akhirnya alhamdulillah 5-5-nya ditutup. Tutup karena rugi. Alhamdulillah. Kalau nggak gitu saya nggak resign. Sampai akhirnya suami saya bilang, gini deh, kita sudah mengeluarkan uang banyak dari mulai beternak, mulai dirugiin freezernya, mulai di gudang yang busuk atau di gudang yang harus kita bagi-bagiin ke orang, lalu sekarang restoran harus kita tutup lagi, mau berapa banyak lagi kita harus mengalami kerugian. Kita berdua langsung berpikir, oh iya benar juga, kalau gitu salah satu dari kita harus ada yang berhenti. Kamu mau orang yang beternak atau saya yang beternak, kata suami saya. Dan yang ngelola mau kamu atau saya cari orang lain. Maksudnya anak-anak kita ini nggak keurus, katanya gitu. Anak-anak kita nggak keurus, outlet nggak keurus, kamu masih sibuk kerja di kantor. Jadi kamu jangan keberatan kalau saya nyari orang lain untuk ngurus anak-anak. Nah kalau ibu-ibu yang ada di sini mendengarkan kayak gitu, mau bilang apa coba? Jadi saya langsung, oke, siap, saya berhenti, saya resign. Meskipun saya harus meninggalkan 22 tahun pengalaman saya, meskipun saya diperlukan, sangat diperlukan di sana, saya nggak peduli, karena yang penting adalah ya, ikutin aja apa kata suami saya gitu. Alhamdulillah mulai dari situ saya mengelola full Ochiken. Sampai akhirnya berkembang menjadi 148 ini, itu ya karena saya fokus, dan saya akhirnya 2 tahun, 2014 ke 2016 itu saya masih megang sendiri Ochiken. Ke Sumatera, ke Padang, kemana. Apakah langsung pinter? Enggak, ternyata banyak kesalahan. Makanya saya belajar bisnis, sekolah bisnis di tempatnya Coach Fahmi di Malang, yang akhirnya ketemu dengan Pak Tata. Di situ saya baru tahu, oh ternyata kalau kita mau jalan usaha, pertama fokus, kedua harus tahu ilmunya, ketiga harus punya networking, punya jaringan, dan yang keempat harus ngosongin harapan. Jangan pernah berharap sama orang, manusia. Karena apapun nggak akan. Jadi kalau sebagus-bagusnya target kita, sebagus-bagusnya planning kita, satu, jangan terlalu berharap. Jangan terlalu, oh kita produknya udah bagus, pasti laku sekian. Enggak. Harus ada pengosongan jiwa bahwa laku atau nggak laku itu sudah ketentuan Allah. Kalau laku, alhamdulillah berarti kita dikasih kesempatan untuk masih beribadah di jalannya Allah. Tapi kalaupun tidak, paling tidak kita berharap Allah sudah meridhoi apa yang sudah kita kerjain. Itu aja. Kadang-kadang kita nih suka putus asa, di tengah-tengah jalan udah putus asa doang, karena aduh, percuma deh kerjaan kayak gini, ganti lagi usahanya, belum maksimal. Kita kan tugasnya hanya ikhtiar aja. Hasil kan nanti bukan urusan kita gitu. Jadi sampai sekarang ya itu yang saya pegang. Apapun saya kerja semaksimal mungkin dengan planning tetap, tapi dalam hati saya, di dalam hati dan pikiran saya dengan suami saya, semuanya kita pasrahin sama Allah. Jadi kita nggak kecewa. Kalau kayak kemarin ini pandemi, Bapak Ibu sekalian, 90% turunnya. Jadi jualannya cuma 10%. Kalau dulu, kalau sebelumnya penjualan sekitar 2M, 2,5M itu cuma 200 juta. Bayar gaji aja nggak cukup, maksudnya bayar operasionalnya nggak cukup. Terus kalau kita mau nangis-nangis gimana? Saya gitu mau nangis-nangis 148 out. Apa masih mati? Ininya. Iya. Hidupin ayo cepat. Gimana? Tidak ada orang yang mati. Menciptakan 10.000 pengusaha muslim di Indonesia. Sekarang baru ada berapa? Cuma ada 200, 300, masih panjang. Jadi kalau ada orang yang ngerasa ingin bergabung tapi mengalami kesulitan, ya masih kami tampung, mungkin menjual keagenan ayamnya, mungkin menjual ayam mentahnya, berupa reseller atau apa. Karena kalau restoran kan mahal.
Nah, restoran-restoran juga tetap harus dibina, meskipun tidak membayar bulanan franchise fee seperti orang-orang, enggak. Tetap kami bina selama 3 tahun. Tetap kami bimbing, tetap kami pantau. Tetap melalui pelatihan-pelatihan segala macam. Nah, karena apa? Karena saya ingin menciptakan pengusaha-pengusaha muslim itu gitu, bukan cuma mau ikutan biar mereka bergabung, biar kita ada uang. Enggak, bukan kayak begitu. Kalau mau ada uangnya saya gampang. Sebenarnya Ociken itu sudah diminta dan dilamar 2 kali oleh salah satu konglomerat besar yang ada di Indonesia. Tapi saya nggak mau. Karena apa? Pertama, mereka perusahaannya juga, mohon maaf, tidak sevisi, tidak sepaham sama saya. Dan yang kedua, saya mau mitra-mitra saya berkembang dengan alami, dengan organik, gitu. Bukan tiba-tiba pusat dapat bantuan, uang, dikucurin dana, lalu saya menjual saham saya, dan akhirnya orang-orang menjadi demo dan segala macam, saya nggak mau. Bukan seperti itu. Ociken ingin menciptakan 10.000 pengusahanya dari bawah, dari kita mulai bersama-sama. Nah, kalau sekarang masih ada, masih buka gitu, alhamdulillah itu juga bukan karena kehebatan saya, bukan. Karena saya dengan teman-teman saya, dengan mitra-mitra saya, emang pengen jalan punya bisnis yang sesuai syariah, produknya halal, produknya toib, produknya baik dan sehat gitu loh, Pak. Kalau kesannya kok banyak yang tutup segala macam, Ociken nggak selamanya gitu, maksudnya ada yang tutup di sana, ada yang rugi di sini. Ya di bagian itu saya tidak bisa menjanjikan. Boleh bermitra dengan Ociken, tapi saya tidak menjanjikan keuntungan. Cuman saya bisa menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan untung dengan cara seperti 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya tidak menjamin keuntungan, karena saya juga tidak bisa menjamin keuntungan saya. Karena semuanya saya pasrahkan sama Allah, ya soal untung atau soal rugi itu urusan Allah. Yang penting saya berusaha gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satu pelajaran yang berikutnya adalah kalau kita berbisnis, lakukan bisnis ini sebagai ibadah sama Allah. Jadi gak usah repot-repot bakalan mikirin, nah kalau rugi gimana, kalau tutup gimana, gak usah dipikirin, itu urusan lain. Nggak akan ketukar, rezekinya juga nggak akan ketukar. Kalaupun kita rugi di dalam usaha ini, paling tidak kita sudah berusaha punya usaha yang halal, punya usaha yang toib. Barangkali kita dapat rezeki dari tempat yang lain, dari usaha yang lain gitu, nggak jualan aja. Kadang-kadang kita minta supaya usaha kita laris, manis, ternyata Allah nggak ngasih di situ loh. Ngasihnya dari tempat yang lain. Tiba-tiba misalnya kita dapat proyekan apalah gitu loh. Nah, kayak gini sebenarnya bisa saya perhatikan sekarang nih ya. Sebenarnya ini sudah bisa, karena ini berpola. Ini sudah bisa diprediksi oleh teman-teman para pengusaha, asalkan di awal diajarin. Masalahnya saya nggak ada yang ngajarin di awal-awal. Nah, makanya itu sekarang, Pak Tata, saya banyak sharing ke teman-teman. Gimana sih cara bikin BRM? BRM itu Business Roadmap ya. Gimana sih cara bikin petanya kalau kita mau mulai usaha? Apa sih yang harus dikerjain? Kemana ngejualnya? Gimana promonya? Hitung-hitungannya seperti apa? Itu saya emang dalam rangka pemberdayaan, saya pengen ngajarin teman-teman UKM juga untuk belajar bikin BRM ini. Nah, coba deh, kita mulai yang belum punya peta jalannya, kita mulai dari sekarang kalau yang punya usaha. Supaya apa? Supaya nggak babak belur kayak saya kemarin. Kalau udah dihitung, nggak tahu udah berapa miliar itu habisnya. Tapi kan kita nih uangnya juga terbatas kan, UKM itu juga uangnya terbatas ya, jangan sampai babak belur juga gitu. Kalau kebetulan saya kemarin bisa miliaran itu ya karena ada tabungan. Tapi kan sekarang kita pengusaha, tabungan dari mana lagi kalau bukan dari jualan kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau saran saya, bikin deh petanya. Gampang kok, simple. Jadi supaya ada arahnya, sama aja sekarang pakai Google Map. Kita mau kemana-mana pakai Google Map. Sama lah, kalau usaha juga pakai Google Map sendiri, namanya BRM tapi. Jadi Pak Tata dan teman-teman yang lain, kalau saya bisa ambil hikmahnya juga yang berikutnya adalah percaya sama Allah. Kesulitan kita saat ini mengalami pandemi pada usaha gitu itu udah ada maksudnya sendiri yang kita nggak pernah tahu apaan gitu loh. Mungkin pembersihan harta, mungkin supaya kita minta perbaiki, atau mungkin suruh kita punya usaha lagi yang lain gitu. Apapun pokoknya 4 bulan kemarin yang pandemi itu pasti ada hikmahnya dan kita
harus berprasangka baik terus sama Allah. Dan satu lagi, jangan putus asa. Mentang-mentang baru berapa bulan lockdown atau PSBB, terus ngerasa udah dunianya habis, modalnya habis. Enggak, buktinya sampai sekarang kita semua pada bisa makan. Masih pada bisa berzoom-zoom ria, masih bisa punya uang untuk nyekolahin anak, daftarin anak, masih bisa kan? Ada aja ternyata, itu rezeki dari Allah gitu loh. Jadi, Bapak dan Ibu, satu lagi, apapun usahanya jangan putus asa. Mau ganti usaha, nggak apa-apa. Yang penting bikin petanya. Gitu. Itu kalau saran dari saya. Jadi kalau mengalami penderitaan banyak, Pak, Bu. Saya alaminya sangat banyak gitu. Tapi satu, kalau kita ibu-ibu, kalau kita ibu rumah tangga ya harus ridho dari ridho suami dulu ya. Nah, terus kalau bisa couple-planner ya bareng-bareng sama-sama. Kalaupun nggak bisa, usahanya berbeda, ya nggak apa-apa. Yang penting saling ridho aja gitu. Jangan banyak masalah lah, karena kalau suaminya berbisnis, istrinya berbisnis, itu ada potensi juga untuk ribut-ribut terus. Nah, yang kayak gini dihindari, karena udah nggak berkah nantinya. Gitu, Pak Tata. Itu perjalanan singkat saya ya. Ada kali setengah jam ya ceritanya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya mau tanya apa segala macam mengenai BRM, boleh yang berikutnya. Makasih Pak Tata. Oke, baik. Ini masih asik dengerin cerita nih, Bu. Kok belum sudah sampai. Udah Pak, sedih mulu ntar dengerinnya. Gitu. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab aja ya, Bu ya. Iya. Oh, boleh. Kalau di chat ini banyak yang pada pingin buka outlet Ochiken ini kayaknya nih. Sepertinya. Di Klaten ada nggak katanya gitu. Dulu saya pingin buka, belum mulai juga nih. Boleh deh ditanya sama Bunda Dia nih, kepada Bunda Dia nanti caranya gimana tuh kalau membuka Ochiken gitu misalkan. Boleh. Silakan, ada yang mau bertanya, aktifkan saja suaranya ya Bapak Ibu, silakan langsung, atau dulu di chat atau asupkan jarinya, ada raise hand itu di Zoom ini, silakan tandanya. Ada Pak Wirawan silakan Pak Wirawan tuh. Oh iya, silakan. Pak Wirawan mau tanya ya? Pak Wirawan, yang mana? Mana Pak Wirawan tadi? Tadi ada raise hand dari Pak Wirawan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Pak Bambang dulu, monggo. Ini juragan kaos kalau beliau nih. Monggo Pak Bambang. Ini nunggu Pak Wirawan nggak muncul-muncul, saya dulu ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ibu Radia. Ini yang saya tanyakan gini Bu, kalau saya sendiri kan lokasi di Klaten. Ya. Di Klaten itu ada KFC itu di dekat Pemda. Itu ramai sekali, bahkan kadang antri-antri Bu di sana itu. Di masa pandemi ini saya kalau lewat itu Gojek itu ramai juga. Pada ngantri di sana untuk pembelian online ya. Nah, ini mungkin Ochiken ini mungkin ya menurut saya kan dicari terutama produknya untuk teman-teman muslim. Soalnya kalau kita ke KFC dan lain-lain itu kadang kita ragu halalnya dan sebagainya. Yang saya tanyakan, bentuk kerjasama Ochiken itu untuk outlet-outletnya seperti apa Bu? Apakah franchise, waralaba, kemudian sistemnya seperti apa, biayanya seperti apa dan sebagainya. Nah, mohon dijelaskan Ibu Redia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab aja ya. Memang di awal-awal kami Pak tidak membuka di daerah Jawa Tengah. Ada pertimbangannya Pak. Kenapa? Saya mau ceritain dulu ya, kenapa tidak di Jawa Tengah. Ya. Jadi berdasarkan hasil survei kami, jadi sebelum membuka satu usaha di suatu outlet, di suatu daerah, itu kami survei dulu UMR-nya mereka satu, terus budayanya mereka, terus yang ketiga demografisnya, kepadatannya juga. Kalau UMR itu seperti apa? UMR Jawa Tengah dibandingin Jawa Timur dan Jawa Barat itu memang lebih rendah ya Pak ya dibandingin yang Jawa Timur dan Jawa Barat itu. Jadi daya belinya mereka untuk produk kayak KFC segala macam itu hanya untuk orang-orang tertentu. Terus yang kedua,
budayanya orang Jawa Tengah itu mereka lebih suka makan sama keluarga di rumah, lebih suka take away, beli aja ayamnya nanti makannya di rumah bareng-bareng. Jadi kalau kita jualan restoran sebagus apapun di Jawa Tengah, ya mereka jarang ke sana. Kalaupun ke sana pasti sama keluarga dan itu pasti jarang banget. Karena mereka lebih suka makan di rumah, makan sama-sama, ngumpul sama-sama, beli ayamnya doang gitu kan. Terus yang ketiga demografis, kepadatan. Paling kepadatan di Jawa Tengah itu memang dibandingin yang lain memang sudah padat ya. Tapi tidak merata antara kelompok orang yang mau membeli makan di luar dengan kelompok orang yang budayanya makannya di rumah itu. Nah, itu 3 faktor besar ini sehingga selama 5 tahun saya belum membuka ekspansi ke sana. Saya pernah buka di Solo, Pak. Di kampus apa sih saya lupa deh. Nah, itu nggak meskipun harganya sudah disesuaikan dengan harga sekitar sana itu nggak laku. Itu tadi saya bilang kenapa sebabnya nggak laku. Ternyata hasil survei mereka ya kita malah lebih senang makan di rumah, Bu, katanya gitu. Oke, dan rata-rata jawabnya seperti kayak gitu. Dan harga 1.000 di sana di Jawa Tengah itu mendingan mereka nggak usah beli daripada beda 1.000 lebih mahal. Kalau di Jogja, kayak di Jogja banyak olive, banyak Popeye segala macam, itu harganya lebih murah 1.000 dibandingin Ociken. Popeye aja masih lebih kurang laku dibandingin olive. Olive bisa berjualan 6.500, 7.500 nasi, ayam, teh manis, pakai teh. Kalau di Ociken nggak bisa, Pak, 14.000. KFC berapa? KFC bisa 18.000, bisa 32.000. Jadi jomplang banget gitu loh, Pak, berbedanya. Nah, tapi sejak pandemi ini, kami tuh berpikiran untuk apa kita izinkan aja ya bukanya take away. Kalau take away itu tidak makan di tempat, tapi beli aja pulang, bawa pulang gitu loh. Kayak Hisana, mungkin kayak apa lagi ya yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, tapi ini sedang dalam pemikiran kita. Cuman saya sebagai owner Ociken memberikan kesempatan yang berbeda lagi sebenarnya Pak Bambang. Saya tuh mau menjual ayam mentahnya saja. Paketnya juga lebih murah. Dan ini bisa dijual lewat rumahan. Nanti kami ajarkan bagaimana cara bikinnya gitu loh. Kalau ikutan kemitraannya Ociken itu minimal punya uangnya 250 juta, belum outletnya 100 jutaan, udah 350 juta gitu loh. Tapi kalau menjadi distributor ayamnya itu cuma 50 juta. Tapi di bawahnya bisa 10 orang, artinya punya agen 10. Kalau 50 juta aja jadi cuma 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nanti kelompok ini kita ajarin dari pusat cara bikin garang goreng, racikan ala Ociken gitu. Nah, ini yang sedang kita buka, Pak. Jadi kenapa kita nggak buka di Klaten, tidak buka di Jogja? Karena ya itu, kalau kita bersaing restoran sama KFC, pasti kita kalah. Karena mereka juga ada peminatnya sendiri. Kalau kita bersaing sama Olive, sama Popeye, sama yang lain, kita kalah juga. Karena kita posisinya di middle, di tengah gitu loh. Kejepit kayak burger. Atas nggak masuk, bawah juga nggak masuk gitu loh, Pak. Jadi memang yang kami buka kesempatan justru sekarang buat ibu rumah tangga kah, buat bapak-bapak yang mau punya usaha segala macam, ya ke distribusi ayam ini. Kita ajarin malah beberapa menu kita ajarin supaya mereka semua bisa jualan ayam mentahnya dan bisa juga jualan fried chicken-nya gitu loh, Pak. Oh, jadi kalau untuk kemitraannya di Jawa Tengah kami belum buka. Memang rame Kak. Kalau ngomong soal KFC sama McD, mereka uangnya tuh bukan uang seperti kita UKM ini, bukan. Mereka sudah corporate besar, jadi uangnya nggak menjadi masalah. Rugi pun mereka nggak jadi masalah. Yang penting kesohor. Oke, baik. Itu Bang. Ya, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Bu. Ini kalau Bu, mungkin sambil nanti beri kesempatan yang lain. Seandainya nanti ada tindak lanjut, ada yang mau tadi yang disampaikan Bunda Redia itu, hubungi langsung atau ada nomor nanti lewat chat gitu ya? Atau saya di chat aja. Saya sebut aja 0811. Iya, boleh silakan ditulis sama semua bapak-bapak. Iya. Ini sudah saya tulis di chat juga. Oh ya, nah itu. Sudah ditulis di chat sama Bunda Redia. 0811 oh ya, oke. Silakan di chat dilihat oleh Bapak Ibu ya, seandainya ada yang mau
membuka kesempatannya penawarannya dari Bunda Redia tadi ya. Iya. Jadi kalau untuk wilayah kayak misalnya Klaten itu saya lihat dulu Jawa Tengah itu perlu berapa distributor gitu ya. Nah, misalnya Klaten kan nggak terlalu besar. Klaten itu misalnya satu distributor. Nah, nanti distributor itu cari agen-agen yang punya kayak frozen food kan ada tuh orang udah banyak yang jualan frozen food ya sekalian aja ditambahin ayam mentahnya gitu loh, ayam organiknya. Nah, nanti satu rombongan ini di bawah satu distributor ini kita ajarin cara bikin ayam fried chickennya gitu loh. Jadi lebih membumi malahan dan terjangkau. Baik, ini sebelum ada pertanyaan langsung yang secara verbal ya. Ini ada yang bertanya secara tertulis nih Bunda. Ini kepo banget pertanyaannya kayaknya. Bagaimana menyembelih ayam jumlahnya ribuan tetapi sesuai dengan syariat. Terus yang kedua, bagaimana Ibu terus menghadirkan Allah dalam bisnis sehingga kerugian seolah tidak dipikirkan. Gimana itu, Bro? Ya, oke. Yang satu dulu ya, gimana sembelihnya. Dulu di awal-awal nyembelihnya manual, Pak, Bu. Jadi karyawan ahli potongnya itu nyembelih satu proses, ditunggu 2 menit, nanti air panas itu sehari paling bisa 500 ekor. Oh, gitu. Maksimal seharian itu 1000 dan itu nggak baik karena apa? Karena kan akan bercampur antara yang lama sama yang udah dipotong sama yang belum dipotong, jadi kotorannya juga kemana-mana. Akhirnya dari hasil usaha suami saya dengan teman-temannya juga itu bikin RPA, Pak, RPA semi modern. Jadi tetap ayamnya digantung. Mungkin pernah lihat ya yang muter gitu ya kayak pakai conveyor yang muter. Tapi ayamnya digantung, tapi sembelihnya tetap manual. Oh, gitu. Kalau di tempat yang besar-besar nih Pak ya, kalau Bapak dan Ibu belum pernah melihat, di tempat RPA yang besar-besar dan juga yang modern banget, yang udah otomatis, itu nggak ada lagi penyembelihnya. Terus baca bismillahnya gimana? Iya. Ada yang bilang, ya kan bacanya di depan. Oke, satu. Terus ada juga yang bilang, kan di tembok udah ada tulisannya bismillah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kan nanti katanya ayamnya sudah lewat itu gitu. Jadi silakan apakah mau mempercayain yang kayak gitu atau tidak, ya kami tidak melakukan itu. Pakai conveyor iya, tapi tetap disembelih manual menghadap kiblat dengan langsung 3 uratnya yang terpotong dengan pisau yang tajam. Dan Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat kalau ayam tuh masih gelepar-gelepar gitu kan ya, baru dimasukin air panas biar bulu-bulunya bisa gampang dicopotin ya. Nah, ada juga orang kalau di pasar itu belum sampai dia berhenti geleparnya udah dicemplungin ke air panas. Artinya apa? Itu ayam berarti masih hidup, Pak. Itu nggak boleh masuk ke dalam air panas, berarti kita membunuh dia. Matinya dengan air panas, bukan karena disembelih. Gitu loh. Nah, yang kayak gini nih orang nggak memperhatikan. Nah, kalau pakai conveyor itu sudah kita atur per 2 menit, baru dia mati maksimal gitu ya. Baru dia bisa masuk ke dalam air yang panas yang sudah dimasak. Kalau di RPA itu sudah ada di bak besar, airnya mendidih untuk nggak mendidih 80 derajat untuk memudahkan kulit-kulitnya terbuka. Baru nanti dipakai plucker, bulu-bulunya tercabut. Nah, baru disembelih secara manual. Saya tuh dengan senang hati sebenarnya ngajakin Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang mau bermitra untuk melihat ke peternakan kita dan melihat ke RPA kita gitu, supaya aku yakin, nggak cuma percaya omongan saya doang gitu loh. Cuman lagi-lagi banyak orang yang nggak sempat waktunya, sementara kan saya nggak setiap hari dan nggak setiap saat suami saya bisa mengawal ke sana. Kita nggak bisa sembarangan masuk juga, karena resikonya tinggi. Ayam-ayam yang organik ini, itu lebih rentan dibandingin ayam-ayam biasa. Karena kalau ayam-ayam biasa sakit, itu kan tinggal disuntik, kasih antibiotik, kasih minuman obat-obatan, sembuh dia. Sejam, 2 jam, minum obat-obatan kayak kita minum Paramex, gitu, jam udah hilang pusingnya. Tapi kalau ayam organik nggak bisa. Nggak bisa begitu, paling dipisahkan, dikasih jamu. Nah kalau mau jamu 2 hari juga belum tentu sembuh gitu loh. Nah artinya tindakannya aja sudah berbeda gitu. Jadi yang kayak gini
yang orang lain mungkin belum tahu gitu loh. Lalu gimana itu mengenai peternakan ya? Mengenai pemotongan udah oke ya. Yang kedua, gimana saya bisa memasrahkan segitunya gitu hilang gitu ya? Karena itu dari dasar ya, itu dasarnya hidup kita. Kalau kita dimulai dari kecil, dari muda, bahwa segala sesuatunya Allah yang ngatur, ya sampai tua juga akan terbawa seperti itu. Dan kebetulan suami saya itu kan sarjana hukum Islam ya. Jadi selalu dimasukin dengan segala ilmu bahwa gini loh harus bersikap, begini loh harusnya kita kalau mau bisnis, gini loh segala macam dengan sesuai dengan ilmunya dia. Jadi saya sebagai istri ya manut-manut aja gitu. Kalau soal pasrah itu udah dari awal tuh segalanya udah kita pasrahkan di depan itu sudah diingetin bahwa kosongin. Jangan terlalu berharap sama orang, jangan terlalu ngayal bahwa kita bakalan sukses segala macam. Boleh pakai target, tapi ada rongga di hati yang harus dikosongin, menerima apapun itu takdir Allah. Bagaimana bisa bangkit dan bisa dapat uang lagi? Ya ada aja jalannya Allah sih. Kalau mau mikirin soal ruginya kan banyak. Duitnya dari mana? Kalau sebagai karyawan sebanyak-banyak kayak puluhan juta gitu kan tetap aja karyawannya ruginya ratusan sampai miliaran. Alhamdulillah tadi yang saya bilang Bapak Ibu sekalian, Allah tuh ngasih rezekinya yang saya nggak pernah sangka. Jadi kami membangun rumah ini, itu setahun kemudian, tiba-tiba entah dari mana, dalam keadaan kami sulit itu datang berbondong-bondong orang dari studio film. Dan mereka mau menyewa rumah kami sampai 3 tahun. Nah, artinya apa? Loh, kok mereka bisa tahu? Ya nggak tahu, saya juga mereka bisa tahu, padahal pagar rumah kami dari luar juga sudah tertutup. Memang nampaknya besar, tapi jangan menganggap bahwa orang yang rumahnya besar, halamannya luas, itu bakalan duitnya banyak loh, Pak. Siapa tahu utangnya juga banyak, seperti kita pada masa itu gitu loh. Nah, tapi Allah tuh ngasih jalannya adalah kami disewain tempat ini, Pak, 3 tahun. Pada masa itu 3 juta satu hari. Bapak bisa hitung sendiri. Artinya apa? Kami diselamatkan oleh Allah dengan cara yang lain. Memang kami rugi dalam berbisnis, tapi Allah kasih dari tempat yang lain. Karena apa? Kami yakin gak mungkin Allah akan ngelepasin. Orang ini usaha juga untuk ibadah, untuk ngasih solusi juga buat orang lain gitu loh. Di awalnya tanamin dulu, yakinin bahwa ini semua udah jalannya Allah kok. Udah, itu aja lu nomor 1. Kalau ntar rugi nggak apa-apa. Ini udah jalannya Allah, udah nggak apa-apa. Masih rugi lagi nggak apa-apa. Orang aja sampai ribuan kali loh rugi dan ditolak. Kenapa kita baru sekali, 2 kali, sampai 10 kali aja udah nyerah? Itu sih Pak, Bu. Jadi mental kayak gitu harus ditanemin dari sekarang. Jangan merasa uang yang kita cari itu adalah punya kita. Enggak. Bukan, itu cuma titipan. Gitu Bapak Ibu. Masya Allah. Ini apa namanya, pengusaha yang ustadzah, suaminya juga ustadz, suaminya juga. Masya Allah. Peternak ayam suami saya. Silakan, ini yang mau bertanya, kami beri kesempatan bertanya yang langsung berbicara dulu ya. Silakan. Iya. Ustadz Yadi kayaknya mau bertanya nih, Ustadz Yadi. Silakan, Ustadz Yadi kalau mau bertanya. Nah, Profesor. Silakan, Pak Yadi. Suaranya nggak keluar ya, Ustaz? Oke, baik. Ya, yang lain saja boleh. Yang lain boleh kalau bertanya. Ini Kak Ustadz Yadi sudah menuliskan sebenarnya, tapi saya beri kesempatan yang lain bila ada yang mau bertanya sebelum saya membaca. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Dinan ya. Iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, ini Radia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Bapak Tata. Ya. Kenalan dulu Pak. Gimana ini? Iya. Saya Dinan dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Dari Bogor saya. Salam kenal untuk semuanya. Oke, moga-moga. Silakan. Iya, baik Pak. Ini saya juga tertarik banget tadi mendengar ceritanya Ibu Radia. Saya juga terinspirasi juga. Ini yang mau saya tanyakan tentang bisnis roadmap-nya, itu juga
saya tertarik juga karena ingin memulai suatu bisnis. Boleh nggak sih di-share gitu atau dikasih tahu contohnya tentang bisnis roadmap Ociken-nya untuk UKM seperti yang memulai bisnis gitu? Boleh. Ya. Besok kebetulan Bapak, besok dan Bapak Ibu sekalian, saya itu ada kelas ngajar BRM juga, seluruh Indonesia lewat Zoom juga, jam 13. Linknya bisa dilihat di Facebook saya. Facebook saya tulis juga ya, Redia Frisna Rista kedua. Di situ ada linknya dan sudah hampir 200 orang yang mendaftar. Silakan, itu juga free buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang baru memulai usahanya mungkin, atau sudah punya usaha tapi nggak pernah punya petanya. Nah, itu silakan di petanya itu nanti Bapak dan Ibu print sendiri, tapi saya kasih tahu jalannya. Ya, sebentar ya. Ini Facebook ya. Ada di chat, Redia Frisna Rista kedua di Facebook. Ada linknya. Nanti tolong mengisi link, langsung terdaftar dan nanti besok dikasih linknya. Pak Tata saya kasih juga ya linknya ya Pak Tata ya. Insya Allah saya ikut. Oke. Dikasih juga ke teman-teman. Jadi BRM juga nih Pak Bambang belajar, tapi pasti kalau dari Bu Redia lain lagi ini. Oke kan ya, semuanya sebenarnya dasarnya sama ilmunya, cuman caranya aja bagaimana bisa dapat lebih cepat jalan ke situnya atau stepnya, mungkin gitu aja sih. Ilmunya sama BRM. Jadi Pak Dinan nanti besok boleh ikutan Pak, silakan. Baik. Tapi daftar dulu, nanti habis acara ini daftar, monggo. Kalau nggak punya Facebook nanti saya kasih Pak Tata ya Pak, linknya ya. Siap. Boleh Bunda. Saya terima kasih Bu Redia. Sama-sama Pak, silakan. Iya. Yang lain. Terima kasih Mas Dinan yang telah menyampaikan pertanyaan BRM. Sekaligus ini tadi Bu Redia sudah memberikan informasi. Kesempatan luar biasa loh, ini belajar BRM gratis ya dari pelaku langsung. BRM nanti. Ya, kalau Bapak dan Ibu mau ikutin pelatihan BRM-nya di Malang dengan Coach Ridwan Abadi, kalau 3 hari tuh kalau nggak salah. Biayanya 7 juta. Kalau nggak salah ya, saya lupa, udah lama, soalnya udah setahun yang lalu. Di Malang ada langsung ke gurunya. Tapi kita sebagai mentor-mentornya juga kesempatan untuk ngajarin free buat teman-teman UKM. Oke, baik. Siap. Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya nih? Silakan. Silakan. Ada yang bertanya langsung. Masih ada waktu ini. Masih ada waktu sebelum adzan asar ya. Bolehlah. Oke, mumpung benar dia ada waktu untuk bisa memberikan ilmunya untuk kita nih. Ini ada yang nggak punya Facebook, katanya boleh dikasih linknya Pak. Saya udah SMS WA ke Bapak ya. Siap Bu. Nanti kita share-kan nanti lewat admin kita. Oke. Kita menunggu yang mau bertanya langsung ya. Ini ada pertanyaan dari Kang Yadi ya. Saya ingin lebih bertanya tentang sukses story Bunda Redia yang bisa saya ambil hikmah saat memutuskan resign, mungkin agak berat. Setelah resign kemudian usaha resign. Resign. Lalu ada kerugian seperti yang Ibu ceritakan tadi. Apakah sempat berpikir waktu itu ingin menjadi karyawan lagi atau mungkin usaha tapi selain ayam Ociken? Ya. Bunda. Okay. Saya tidak pernah menyesali apa yang sudah saya putuskan, Pak. Karena tadi saya kan udah yakin sama Allah di depan, awalnya saya udah yakin bahwa apapun yang saya putuskan dan saya ambil keputusannya dan saya jalani, itu pasti sudah yang terbaik menurut Allah. Jadi kalau apakah dulu ketika saya pun memilih suami saya menyesal? Enggak lah, apapun keadaannya saya terima karena ini jodoh dari Allah. Demikian juga ketika saya bekerja di Freeport, apakah saya menyesal keluar dari Freeport? Enggak. Apapun itu ketika saya sudah putuskan, saya udah yakin itu pasti jalan dari Allah. Dan ketika saya mengalami kerugian pada bisnis yang berikutnya, emang nggak nyesel. Banyak yang bertanya kayak gitu, emang nggak nyesel, enakan dulu gajinya 50 jutaan sebulan, belum bonus berapa ratus juta gitu kan, belum kesempatannya keluar negeri kemana-mana gitu. Nyesel nggak? Enggak.
Karena tanpa itu pun saya bisa keluar negeri, bisa dapetin uang lebih dari itu kalau berbisnis. Malahan bisa ngajakin orang lain juga berbisnis, punya manfaat dan buat orang lain, orang banyak gitu loh. Kalau ketika menjadi karyawan kan enggak, cuman buat diri saya sendiri aja sama keluarga. Saya nggak bisa menggaji orang lain, tapi kalau sekarang saya bisa menggaji orang lain. Ngajakin teman-teman bermitra, bisa jualan produk yang diperluin oleh orang-orang yang sakit alergi juga kayak anak saya gitu kan. Nggak ada yang saya sesalin, Pak. Kalau sekarang tidak seperti kayak dulu, semudah dulu dapat uangnya, ya nggak apa-apa. Saya yakin kok Allah kasih rezeki di pintu yang lain gitu. Jadi tidak ada dalam dunia ini yang saya sesalin apapun. Kalau itu waktu sudah berlalu, ya saya mensyukuri waktu itu gitu loh. Nah, saya mensyukuri apapun yang sudah terjadi. Dan saya berharap juga sama Allah, saya akan jalanin sebagai ibadah. Sampai saya mati juga semoga ini menjadi ibadah gitu, menjadi amalan buat saya. Lalu pada saat sulit bagaimana? Saat sulit sekarang ini Pak dan Bu, di mana saya juga kekurangan uang seperti orang-orang lain gitu. Satu lagi adalah saya banyakin sedekah. Kalau secara di dunia, di bumi kita nggak laku jualannya, mungkin kita kurang jualan di langit. Gimana cara jualan di langitnya? Ya banyakin sedekahnya, banyakin bermanfaat buat orang lainnya. Itu kalau saya. Nah, jadi oh iya, mungkin saya punya pujian karena saya hanya mikirin dunianya, keuntungan dunianya. Tapi saya nggak mikirin, saya nggak merayu yang atas. Saya tidak merayu mereka memarketingkan diri saya buat yang di atas. Jadi nggak ada yang saya sesalin. Saya ikhlasin semuanya. Dan saya ke depannya juga akan lebih banyak ke jalan menuju langitnya. Sedekah dan minta marketingnya ke langit, salesnya ke langit. Itu aja Pak Yadi. Masya Allah. Oke. Begitu Kang Yadi, pertanyaan yang sudah dijawab dari dia ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Dipersilakan ya. Ibu Siti Ina nih sepertinya sudah keluar suaranya, boleh bertanya deh. Sebagai usaha ini. Silakan. Bu Siti Ina, silakan suaranya. Iya. Ibu, apa yang Ibu jadikan sebagai pertimbangan? Nggak jelas suaranya ya? Oh, aja Bu. Mana sih tanyanya? Ya udah langsung ngomong, tanya apa? Langsung. Mana sih nanyanya di sini? Udah keluar suaranya, ngomong aja. Suaranya ya. aja. Udah ya, mana sih? Suaranya langsung keluar aja kok. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ini Bu, saya Masya Allah sangat luar biasa ya mendengar paparan Ibu, jadi tersemangati dan ilmu yang demikian luas. Kepikirannya ini Bu, waktu pertama Ibu menentukan Ociken itu sebagai produk Ibu yang akan Ibu jadikan bisnis, itu pertimbangannya apa Bu? Saya kadang-kadang untuk menentukan bisnis itu apa sih yang harus didahulukan gitu untuk menetapkan inilah yang akan jadi bisnis saya. Itu Bu, mohon ininya bantuan. Oke. Ilmunya. Jadi ya. kalau kita mau mulai satu usaha, jualan apapun, lihat dulu orang perlunya apa. Orang di luar perlu apa, bukan kita jualan apa. Kita mau jualan nggak ada yang beli buat apa. Kita bilang masakan kita enak, tapi nggak ada yang beli buat apa. Kita bilang produk kita bagus, masker kita bagus, jilbab kita bagus, tapi nggak ada yang beli. Yang bilang bagus cuma diri kita sendiri. Buat apaan? Sekarang kalau mau mulai usaha apapun, coba lihat sekeliling kita, saudara, minimal 100 saudara. 100. Teman-teman dengan saudara kita 100. Coba tanya-tanya, kalian tuh perlu apa sih sekarang? Kalian tuh pengennya apa gitu? Mungkin mereka saya pengennya frozen food. Coba dari 100 orang ini tanyain frozen food yang kayak mana? Kayak gini, makanan cepat saji, makanan jadi dimatiin, atau mungkin mereka pengennya hand sanitizer yang murah meriah. Apa aja yang mereka itu Ibu data, Ibu simpen gitu loh. Kalau perlu direkam, oh orang-orang ini si ini maunya begini. Baru Ibu bikin produknya. Itu baru saudara. Belum ngecek ke 2 kilometer dari tempat kita.
orang-orang sebelah sana maunya apa nih? Sukanya makanannya apa? Oh, ternyata orang-orang sini lebih sukanya soto. Jadi Ibu jangan maksain diri buat jualan sate Padang. Oh iya, iya. Ya kan, karena emangnya nggak bersaing apa? Di sana ada soto sedap, soto segar, soto apa, sop Pak Min di Klaten segala macam, banyak. Sepanjang jalan Klaten semua soto-sotoan dan sop-sopan. Terus laku nggak? Laku banget mereka semuanya. Sama aja kayak di Tanah Abang, kiri kanan depan belakang jualan baju yang sama. Laku nggak? Laku. Ya terus kenapa? Nah, karena apa? Mereka sudah tahu ternyata orang Klaten, orang-orang Jawa Tengah di sekitar sana sukanya soto-sotoan. Jadi kita jangan bersaing dengan mereka dengan jualan yang aneh-aneh. Jualin aja seperti apa yang masyarakat perluin, Bu. Ya, nggak mungkin kita jualan di sana empek-empek. Nggak laku. Oh iya, iya. Ada satu orang yang jualan kangen. Empek-empek itu makanan mana? Orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Berapa banyak orang di Klaten yang orang Palembang? Jadi Bapak dan Ibu kan jualan cuma buat orang yang kangen sama rindu Palembang kan? Yang ngapain? Mendingan orang yang tiap hari pagi, siang, sore makannya soto. Udah, jualannya itu aja. Mana yang laris, mana yang dipingin orang, jualannya itu. Jangan yang, produknya mau jualan apa, saya bingung. Jualan yang disukai orang. Jualan yang menjadi solusi. Itu Bu Ina. Ya? Terima kasih Bu Redia. Sama-sama. Oke. Baik. Bu Redia, masih ada kesempatan ini kalau ada yang bertanya? Boleh, silakan. Yang penting Bapak dan Ibu bahagia. Silakan ini. Mas Aziz. Silakan. Ya, saya Bu Redia. Ya. Silakan. Dari siapa? Bu Halimah Pemalang. Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mohon penjelasan sekilas Ibu Redia. Kalau kita ingin gabung dengan Ochiken, tapi nggak punya modal, itu gimana nih? Bisa. Ya tadi yang Bu Redia jelaskan alternatif yang paling rendah kalau istilahnya modal minim itu apa? Bahan mentahnya gitu ya, bahan mentahnya mungkin ya. Iya, itu mohon gambaran sekilas gimana prosesnya. Oke, kalau yang untuk ayam mentahnya itu berarti namanya agen, itu 5 juta. Artinya apa? Ibu harus punya freezernya dulu sekitar 200 liter. 200 liter itu harganya sekitar 1,5 juta kalau second, atau 2 juta kalau baru. Dan beli ayamnya 5 juta. Ayamnya, saya nggak ngurusin freezer, Ibu sediain freezer sendiri. Nah, kalaupun ini terasa masih berat, kalau saran saya gabung aja sama teman-teman. Bergabung berapa orang? Misalnya ada 3 orang punya uang 5 juta, 5 juta, 5 juta, 15 juta gitu ya. Ya udah Ibu gabung sama mereka, jadi disawer 15 juta dibagi 4. Tapi yang kehitung cuma 3 gitu loh, Bu. Bisa bergabungnya di sana. Atau kalau misalnya Ibu bisa punya teman 10 orang yang mau buka keagenan 5 juta sampai 10 orang di satu daerah Ibu, satu kota itu bisa udah jadi satu ke distributoran. Nah, distributor ini nanti yang kita ajarin sama agen-agennya untuk gimana menjalankan bisnis ayam goreng, ayam penyet, ayam geprek. Gitu, Bu. Jadi kalau untuk Ochiken-nya sendiri, Ochiken restoran itu memang mahal, 250 juta harus bayar ke pusat, karena itu satu restoran berbentuknya. Mungkin kalau kayak abnormal udah 5,5 miliar, kalau kita 250 juta. Beda kelas memang ya, abnormal kan memang ke interiornya mahal gitu. Tapi kalau untuk menjadi keagenan aja nggak terlalu mahal. Gitu, Bu. Ada nomor telepon saya di chat ya. Iya, makasih Bu. Monggo. Iya, itu ya sudah dijelaskan, silakan. Alhamdulillah, ini luar biasa ya forum kita kali ini bisa mendapatkan banyak informasi ya tentang bisnis ayam organik ya. Kalau buka cabang peternakannya juga punya peluang juga. Saya kan SPT nih Bu, kayak gini juga SPT deh. Boleh Pak. Coba, tapi saran saya kalau mau bikin peternakannya, kan berarti Bapak harus belajar dulu ya, peternakan ayam organiknya. Nanti bisa diajarin sih, maksudnya bisa share sama suami saya bagaimana beternak ayam organik. Nanti mensuplai ayamnya ke suami saya, boleh. Cuman disarankan untuk yang dekat dengan RPA.
punya RPA yang bersertifikat halal MUI. Oh gitu. Supaya Bapak gampang ngantrinnya ke RPA terdekat di sana gitu loh. Jadi karena kan dari peternakan Bapak ke RPA jangan terlalu jauh supaya tidak mati di jalan ayam-ayamnya gitu loh, Pak. Monggo, sebaiknya sih memang banyak peternak yang ada di Indonesia. Jadi saya nggak susah-susah gitu loh belinya. Tinggal order dari sana gitu, Pak. Oke, baik. Siap. Boleh, Pak. Nanti boleh kontak-kontak suami saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini hari yang sangat inspiratif ya. Kita mendapatkan informasi, cerita, spirit yang luar biasa dari seorang ibu ya yang berwirausaha bersama suami cinta ya dalam bisnis yang sangat menjadi solusi bagi masyarakat ya, karena kebanyakan masyarakat saat ini sebenarnya makan makanan ayam yang sebenarnya nggak sehat ya. Terus solusinya adalah ada ternyata ayam chicken ya. Hanya hati sayangnya ya, jadi Bunda Redia sudah meneliti untuk masuk Jawa Tengah, buka restorannya kurang begitu recommended ya Bunda. Ini belum, Pak. Belum ya. Gitu ya, nunggu. Ini soalnya ada yang tanya juga nih, Magelang gimana, Cilacap gimana katanya gitu ya. Yang dari mana? Tadi yang dari Papua juga tanya ini. Papua bagaimana? Ya, gimana Bunda? Di Papua kami ada, kalau mau buka restorannya di sana boleh dengan senang hati. Karena apa? Daerah Papua adalah minoritas Muslim. Justru saya tempat yang minoritas Muslim itu saya ingin menjejakkan kaki lebih banyak di sana. Ingin ngajak teman-teman bermitra untuk buka restoran di Papua. Sulit banget Pak. Ayamnya jadi mahal. Tapi nggak apa-apa. Semakin sulit saya semakin tertantang gitu. Oh gitu. Moga Pak Sumardi nih silakan itu dibuka di Papua, di Biak ya. Ya, oke. Dengan senang hati Pak. Bicara ada nomor saya, ada Facebook saya juga. Ya, tadi sudah di-share dan nanti saya simpan juga ini nomornya, nanti kita share lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih nih Bu Redia yang sudah menyempatkan waktu dan ilmunya yang sangat berguna, dan bahkan kesempatan bagi para peserta yang mau ikut belajar bisnis, merencanakan bisnisnya dengan ilmu BRM, Business Roadmap ya. Nanti bisa mengikutinya, nanti bisa dilihat di statusnya Bunda Redia atau nanti kita share deh ininya, linknya, informasinya lebih lengkap ya kepada para Bapak Ibu sekalian. Dan tidak lupa juga ini nanti tadi ada yang tanya juga tentang rubaiyat ya. Silahkan jika ada yang mau membuka pengembangan rubaiyat ya, nanti kita bisa kita diskusikan secara privat ya, dengan telepon atau WA, kita sampaikan beberapa profilnya, pengembangannya, dan juga mungkin ada yang ingin jadi guru ngajinya juga boleh, silahkan. Kita sangat mudah, apalagi dengan kondisi sekarang dengan lewat Zoom saja, saya kira lebih cukup. Yang tadi saya sampaikan Bunda terkait yang lebih mudah itu adalah bukan dalam metodenya, tapi pengembangan rubaiyatnya, insya Allah kita akan lebih mudah. Mana caranya? Karena sekarang udah mulai banyak yang mau gabung menjadi donatur nih Bunda. Jadi kita lebih banyaknya membantu orang-orang belajar ngaji pokoknya. Tidak perlu kemudian misalkan harus jadi distributor, misalkan apa. Yang penting ada keinginan untuk bisa merekrut guru ngajinya. Kemudian juga ada calon-calon muridnya, udah kita support bukunya, kita support segala sesuatunya. Nanti yang penting siap untuk kita training gitu saja. Oh, lebih mudah ya Pak ya? Nah, lebih mudah. Jadi tidak harus misalkan buka distributor harus menyetorkan dana sekian dulu atau kemudian beli bukunya sekian dulu. Mungkin saya kira tidak arahnya mungkin tidak harus begitu nanti ke depan, insya Allah. Gitu Bunda. Oke, baik, nanti kita kontak lagi. Bapak Ibu dirahmati Allah, alhamdulillah terima kasih atas supportnya ini sekaligus mendoakan saya
channel ya. Tutup diramaikan sekalian YouTube-nya, dan juga bisa ikut kerjasama juga deh dengan kami untuk bisa mengembangkan pemberantasan buta aksara Al-Quran di daerahnya Bapak Ibu semuanya. Kami siap untuk membantu, mensupportnya, dan ada juga lomba-lomba tadi, lomba-lomba metode rubaiyat ini di dalamnya ada lagu-lagu, silahkan bisa diikuti ya lombanya untuk para anak-anaknya Bapak Ibu atau murid-murid ngajinya. Silahkan nanti bisa untuk meramaikan YouTube kami ya. Jadi seperti itu ya bagus sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini, dan mari kita tutup ya pertemuan kita di siang hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya atas dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.